pembagian ajaran agama menjadi 3 tadi, Islam, iman, dan ihsan, itu diambil dari hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab yang menceritakan kedatangan Jibril, panjang Pak ya, yang menanyakan sebetulnya 5 pertanyaannya itu, Islam, iman, ihsan. Pertanyaan keempatnya tentang kiamat, dan yang kelima tanda-tanda kiamat. Sehingga ada ulama kita yang membagi ajaran agama itu menjadi 3 saja, Islam, iman, ihsan. Ada yang bagi 4, Islam, iman, ihsan, dan tentang tanda-tanda kiamat. Karena di ujung hadis itu, ketika berlalu beberapa hari dari kejadian tersebut, Umar ketemu lagi sama Nabi. Terus Nabi tanya, Umar, atadri manis sa'il, kamu tahu tidak siapa yang bertanya beberapa hari sebelumnya itu? Kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi sampaikan, fa innahu Jibril, Jibril itu sebetulnya Umar, ya, atakum yu'allimukum dinakum, dia datang untuk mengajarkan agama kalian. Mengajarkan agama maksudnya mengajarkan pokok-pokok ajaran agama. Oh, berarti Islam, iman. Ada yang tambahkan 1 tentang tanda-tanda kiamat. Itu juga pokok ajaran agama. Tapi Nabi ajarkan itu bukan dengan maksud untuk menghindari, kan tidak bisa dihindari itu tanda-tanda kiamat. Dia pasti terjadi. Terus untuk apa Nabi sampaikan? Disampaikan supaya kita tahu cara menyikapinya ketika dia terjadi. Jadi tanda-tanda kiamat tidak bisa dihindari, pasti terjadi. Cuma kalau terjadi bagaimana kita menyikapi? Misalnya satu contoh, disampaikan bahwa diantara tanda menjelang terjadinya kiamat yaitu kemunculan Dajjal. Kita mau usaha bagaimanapun Dajjal pasti muncul. Jadi Nabi sampaikan tentang kemunculan Dajjal itu bukan untuk dihindari, bukan supaya Dajjal tidak jadi muncul, tidak. Tapi Nabi sampaikan supaya kita mempersiapkan diri. Kalau Dajjal itu muncul dan kita masih hidup, bagaimana kita menyikapinya? Nah, itu ya tentang pokok-pokok ajaran agama. Baik, kita ambillah yang membagi 3 Pak, Islam, iman, dan ihsan. Sehingga agama ini sepertiganya tentang Islam, sepertiganya tentang iman, sepertiganya tentang ihsan, dan masing-masing ada ilmunya. Islam itu dipelajari dalam ilmu fikih, iman itu dipelajari dalam ilmu tauhid, ihsan itu dipelajari dalam ilmu tasawuf. Jadi mengabaikan salah satu dari ketiga ilmu itu akan menghilangkan sepertiga dari ajaran agama ini. Ya, cuma kadang-kadang Pak, ketika disebut satu itu secara tersirat dimaksudkan juga untuk yang lain. Ya, misalnya kita sebut satu, misalnya memberikan nikmat iman. Ya, kita sebetulnya secara tersirat bermaksud juga bahwa Islam masuk di dalamnya, bahwa ihsan juga masuk di dalamnya. Karena mestinya ketiga hal ini melekat pada diri seorang muslim, pada diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau dirinci, tentu itu sesuatu yang sangat baik. Barangkali itu wallahu a'lam bishawab.